Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Banyuasin. Banyuasin ya Pak ya? Oke. Baiklah, langsung saja. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembuatan soal soal setara AKM dari L1, L2 dan L3. Nah, kami di sini mengambil materi tentang teks surat lamaran pekerjaan. Awalnya tadi kami ingin membuat teks sastra. Ternyata pas mencari contohnya belum ketemu Pak. Tadi inginnya kan mau mencari sejarah Banyuasin atau sejarah Palembang. Setelah baca-baca, contoh yang ada di Google itu bukan berbentuk cerita sejarah, tapi berbentuk deskripsi. Jadi kami berpindah haluan ke surat lamaran pekerjaan. Nah, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, ini untuk yang L1, kontennya teks informasi, kemudian indikator soalnya. Di sana disajikan contoh teks surat lamaran pekerjaan, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi posisi yang akan dilamar dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian bentuk soalnya isi yang singkat. Lanjut ke proses kognisinya. Tadi R1 menemukan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian stimulusnya, di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kami mengambil contoh surat lamaran pekerjaan ini dari buku paket bahasa Indonesia kelas 12. Karena suara kami yang kelas 12 itu masih kurikulum 2013, jadi kami pakainya kurikulum 2013. Kemudian rumusan butir soalnya 1 itu posisi apakah yang dilamar dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi siswa tersebut mencari di dalam teks tadi posisi apa yang dilamar. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kontennya masih sama karena kami satu teks tadi dijadikan 3 soal. Jadi tetap sama kontennya, terinformasi, indikator soalnya, disajikan contoh dalam pekerjaan, kemudian peserta dapat menentukan 3 unsur kebahasaan yang ada di dalam teks lamaran tersebut. Bentuk soalnya yang pertama tadi jawaban singkat. Nah, yang soal kedua ini pilihan dada kompleks. Proses kognisinya L2 menginterpretasi informasi dari teks tersebut. Stimulusnya masih tetap sama yang tadi, dan soalnya berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan di atas, apa saja unsur-unsur kebahasaan yang digunakan pada surat lamaran tersebut. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang jawaban benar lebih dari 1. Kami menyiapkan 3 jawaban benar di situ dan 1 jawaban salah. Kemudian lanjut yang ketiga, tetap sama teks kontennya, teks informasi, indikator soalnya. Disiapkan juga surat lamaran pekerjaan yang tadi. Kemudian studi dapat menyimpulkan kelengkapan surat lamaran tersebut, lengkap atau tidaknya. Bentuk soalnya berubah lagi. Yang ketiga ini bentuk soalnya uraian. Berarti kalau uraian itu esai. Proses kognisinya L3, dia mengevaluasi. Stimulusnya tetap yang tadi sama, dan bentuk soalnya. Menurut Anda, apakah surat lamaran pekerjaan tersebut sudah lengkap, dan disuruh memberikan alasannya, di mana dia letak lengkapnya atau tidak? Mungkin itu hasil dari diskusi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti memberikan jawaban di sini Pak, jadi di sini itu apa nanti apa terlalu banyak kalimatnya atau seperti apa nanti ya? Untuk jawaban di posisi yang ketiga lah, kalau L1 L2 mungkin bisa dipahami. Nah kemungkinan juga apakah ya batasan ini yang memberikan alasan ini seberapa banyak nanti jumlah kata yang bisa diinput di situ ya? Ya itu saja mungkin Pak Lagi. Terima kasih penjelasannya. Itu tidak dibatasi jumlah karakter, tetapi kita harus berfokus pada kata kunci yang harus ada. Karena nanti pada waktu praktek yang digunakan untuk AKM kelas, nanti Bapak Ibu saat koreksi soal uraian hanya menuliskan kode 1, 0 atau 9. Kalau Bapak Ibu anggap memenuhi kata kunci, klik di 1. Kalau tidak memenuhi kata kunci, klik di 0. Kalau tidak dijawab, itu klik 9. Begitu, nah, ada aplikasinya. Kita menyiapkan mau buat soal untuk aplikasi di AKM kelas. Iya, jadi Bapak Ibu menyiapkan kata kuncinya apa yang harus ada. Itu mungkin. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bapak dan para seluruh guru SMA baik matematika, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yang saya hormati. Mungkin langsung saja Pak kepada poinnya. Ini saya mau menanyakan apakah bisa dalam satu teks kemudian jawabannya itu ada 2 karakter atau dua bentuk. Yang pertama itu tadi kan ada isi atau uraian, kemudian yang kedua itu ada multiple choice atau blend and dan. Pak, itu saja saya rasa cukup. Terima kasih. Menjadi 3 soal dengan level yang berbeda dengan bentuk soal yang berbeda. 1, level 1 bentuknya misalkan isian singkat. 2, level 2 misalkan bentuknya adalah pilihan ganda. 3, misalkan level 3 bentuknya adalah misalkan uraian. Boleh. Termasuk misalkan Bapak Ibu, Bapak saya nggak mau lah misalkan 1 stimulus mau 3 soal, tapi saya 1 stimulus boleh juga. Gitu. Ya tidak masalah. Jadi seperti pelajaran di bahasa Indonesia sudah wajib 1 teks itu bisa beberapa soal. Gitu. Ya, itu dia jawabannya. Baik, lanjut tidak? Terima kasih untuk supportnya. Sekian dari kami kelompok 2.